Alhamdulillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil arabiyyil amin alladzi fatahallahu bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan wa akhraja bihi an-nasa min az-zulumati ila an-nur. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات, para asatiz wal ustadzat, para guru, para alim ulama, bapak ibu, jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Khatamun Nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, mengayunkan tangan kita, meninggalkan tempat tinggal kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi jalan dimudahkannya dengan ilmu yang akan kita kaji, dengan ilmu yang akan kita sama-sama pelajari. Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan sama-sama belajar. Mohon maaf saya berada di depan Bapak Ibu yang tentu ilmunya lebih tinggi dari saya. Kita sama-sama belajar, mengkaji, mengambil hikmah, mengambil ibrah dari apa yang akan sama-sama kita selami makna tentang hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan dari belenggu setan gitu. Kemerdekaan dari belenggu dosa, kemerdekaan dari belenggu maksiat dan hal-hal yang buruk lainnya. Kita akan sama-sama pelajari, insyaallah kita bisa memahami, bisa menghayati, dan tentunya ada bekal, ada oleh-oleh gitu ya.
Jadi kalau kemerdekaan itu, kalau bagi anak-anak kita, anak-anak kecil, kemerdekaan itu ketika mereka bisa mengikuti balap karung, ketika mereka bisa mengikuti balap kerupuk, kemudian ketika mereka bisa mengikuti tarik tambang, lomba-lomba yang lain. Nah, bagi orang tua melihat itu, wah, apa nih kita kaji nih dari apa yang terjadi di hadapan kita semua di tengah-tengah masyarakat. Jemaah rahimakumullah, tidak terlepas dari aspek historisnya. Kalau kita melihat yang namanya istilah kemerdekaan, apalagi kaitannya dengan salah satu peristiwa yang bisa kita cari ya sejarahnya tentang satu peperangan yang namanya Perang Qadisiyah. Jadi Perang Qadisiyah itu perang pada zaman Umar bin Khattab, khalifah kedua, kemudian panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang prajurit ya, atau pimpinan prajurit yang bernama Rib'i bin Amir. Nah, ini tidak terlepas dari sejarah itu, istilahnya. Rib'i bin Amir itu diutus menemui Kisra ya, Persia. Jadi jenderalnya Persia gitu ya. Karena sebelum terjadi peperangan Qadisiyah ya, itu ada negosiasi gitu. Sehingga Rib'i bin Amir diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai negosiator, datang ke istana Persia ya. Pada saat itu Persia itu super powernya, namanya Imperium Persia atau Kekaisaran Persia, yang membentang negaranya, meliputi negara-negara, banyak negaranya. Kemudian datang berkomunikasi ya, bernegosiasi ya. Rib'i bin Amir ya, menyampaikan tawaran kepada pemimpin Persia saat itu. Tawaran yang pertama adalah bahwa Persia ya, in tuslimuna fi hayatikum, jika kalian masuk Islam maka kalian akan selamat dalam hidup kalian. Itu tawaran yang pertama. Kemudian tawaran yang kedua ya, antadfa'u jizyatan ya. Jadi kalian membayar jizyah. Jizyah itu semacam zakat lah gitu. Jadi upeti yang dikeluarkan, tapi itu akan kembali untuk kemaslahatan umum, termasuk non muslim. Itu bayar jizyah. Pilihan ketiga, kalau tidak masuk Islam kemudian tidak membayar jizyah, maka al-harbu, perang. Nah, si panglima Persia yang bernama Rustum, namanya Rustum, yang bernama Rustum ini jenderal bukan, khalifah bukan, atau presiden bukan gitu, tapi berani menyampaikan 3 tawaran ini kepada jenderalnya Persia saat itu gitu, Rustum. Ini bagaimana nih? Kira-kira kalau dipangkatkan sekarang kopral barangkali lah. Rib'i bin Amir itu kopral, menyampaikan tawaran negosiasi kepada jenderal. Nah, Jenderal Rustum berpikir begini, waduh, masih kopral saja udah begini, bagaimana jenderalnya gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang
sahabat Nabi SAW yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun yang dijamin oleh Nabi masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Setiap apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena riwayatnya begini, para sahabat kumpul. Ini sedikit terkait Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika para sahabat kumpul dengan Nabi, ya, Nabi bertanya begini, silahkan, ya, ada nggak dari kalian semua yang menyampaikan doa dan harapan? Para sahabat menyampaikan ada doanya, ingin agar orang tuanya diberikan hidayah. Kemudian ada sahabat lain yang menyampaikan doanya ingin diberikan kelapangan rezeki. Ada sahabat yang lain, oh saya masih jomblo, ingin segera nikah. Ada macam-macam doanya. Ketika pada giliran Sa'ad bin Abi Waqqas, apa beliau sampaikan? Sahabat Nabi ini, Sa'ad menyampaikan, ya Rasulullah, saya memohon satu doa saja, agar engkau berdoa kepada Allah agar setiap doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan cerdas ya. Cerdas yang luar biasa. Kita mau misalkan rezeki berkah, rezeki yang lapang, kemudian panjang umur, usia berkah, banyak anak, banyak harta, banyak istri, enggak itu mah. Jangan. Jadi banyak harta semua, rezeki yang berkah. Ya, maksud jangan itu batasannya 4 saja. Ya, fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil cukup 1. One is enough, cukup 1. Insya Allah 1 berjuta rasa. Ya, insya Allah. Banyak permohonan kita, banyak keinginan kita, banyak harapan kita, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Aku ingin engkau berdoa kepada Allah ya Rasulullah agar setiap doaku dikabulkan. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, Sa'idni ya Sa'ad, bantu aku wahai Sa'ad. Maksudnya sama-sama berdoa. Nah, kemudian ada orang yang memaki-maki sahabat Nabi yang lain, memaki-maki Abu Bakar, dimaki-maki sahabat Nabi yang lain. Kemudian kata Sa'ad, ya, apakah kamu tidak takut kepada Allah tatkala engkau memaki kami? Tidak takut. Sa'ad berdoa. Doanya, ini jamaah rahimakumullah, doanya ini harus dicontoh. Jadi nggak boleh seperti kalau kita benci kepada orang lain, nah, benci kepada atau ada orang lain yang bikin kita kesal gitu ya, atau yang menzolimi kita, nggak boleh kita berdoa yang buruk-buruk, nggak boleh. Ya Allah, cing gubis tina motor, jangan. Nanti akhirnya kita yang jatuh dari motor. Cing katabrak entog, nanti entog yang akan menyerang kita. Cing, wah ya Allah, jangan doa keburukan. Apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau berdoa, ya Allah, ada orang yang menghina sahabat-sahabat Rasulmu, maka berikanlah petunjukmu sebagai hikmah dan ibrah untuk kami. Udah gitu aja. Berikan petunjukmu gitu. Berikan petunjukmu. Akhirnya apa? Si orang ini, jadi itu sudah kita serahkan kepada Allah gitu. Akhirnya apa? Langsung tewas. Kenapa? Karena terjatuh dari kudanya. Langsung tewas, langsung meninggal. Itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang panglima besar Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika utusannya yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu an bertemu dengan Jenderal Rustum, ya. Kemudian si Jenderal Rustum bertanya, emang jaminan kamu apa? Yang kamu harapkan itu apa?
Yang kamu harapkan itu apa? Yang kalian harapkan itu apa? Rib'i bin Amir menjawab begini. Ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Itu Al-Bidayah, permulaan kehidupan manusia, wa Nihayah, sampai akhir hayat kehidupan umat manusia, ada di dalamnya. Kata Rib'i bin Amir, ya, az-zifru liman hayya minna. Itu yang pertama. Az-zifru liman hayya minna. Kemenangan, keberuntungan, keuntungan, ya, kesenangan, kebahagiaan bagi yang hidup dari kami. Ya. Wa syahadatu liman mata minna, dan syahid, mati syahid, ya, dan kesahidan bagi siapa yang wafat dari kami. Wa nahnu nuhibbus syahadah, dan kami mencintai mati syahid, kama annakum tuhibbunal hayata fid dunya, seperti atau sebagaimana kalian mencintai kehidupan dunia. Wah, ini merinding jamaah rahimakumullah kata-kata ini. Makanya umat Islam itu ini yang spiritualnya itu diamalkan oleh siapa? Oleh pejuang-pejuang kita, bangsa Indonesia, oleh ulama-ulama Indonesia, sampai bangsa Indonesia itu apa? Mampu meraih kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa dipisahkan, sehingga momentum yang pas gitu ketika pengajian Ahad pagi ini, ya, membahas, dan kita berada di tanggal 18 ya, Agustus gitu, bagaimana kita menggali hikmah dan ibrah kemerdekaan. Jadi itu tujuan Rib'i bin Amir. Kemudian kata Jenderal Rustum, wah, udah aja, kalau kalian mau harta, kami akan kumpulkan harta. Jadi terus digoda tuh. Wah, ini godaan luar biasa. Ini nanti nyambung dengan godaan atau belenggu dosa dan maksiat, kan gitu. Kalau kalian mau harta, kami akan kumpulkan harta, banyak harta. Jadi kan kalau Persia itu kekaisaran yang sangat kaya raya, superior. Ketika Rib'i bin Amir masuk istananya, itu naik kuda dengan pakaian yang sederhana, dengan perjalanan yang cukup panjang, berkeringat, pakaian lusuh, masuk ke istana, naik kuda, kemudian ditahan oleh yang penjaganya, ditahan gitu ya. Mau kemana kamu? Turun dari kudamu. Kata Rib'i, bagaimana? Saya diundang oleh jenderalmu, saya diundang oleh pemimpinmu, ya. Kalau memang saya harus turun, maka lebih baik saya pulang. Akhirnya dibiarkan masuk, tapi ini fikih jihad ya, konteks jihad, bukan fikih dakwah. Kalau fikih dakwah, misalkan saya diundang naik mobil, maaf ya, mobil saya masuk ke masjid, bukan gitu. Atau bapak ibu diundang pakai motor ke rumah, motornya dimasukkan ke rumah, bukan begitu ya. Itu fikih jihad. Kalau dakwah beda lagi ya. Jadi masuklah kuda itu sampai karpet merah, permadani merah yang dihamparkan, di samping-sampingnya ada bantal-bantal dengan sulaman emas ya, kemudian permadani dari sutra, wah, pokoknya hiasan gemerlap ya. Itu kan kaya, menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Tapi Rib'i bin Amir dengan spirit yang betul-betul dia, bagaimana salah seorang sahabat Nabi juga, didikan Nabi Muhammad SAW, dia pokoknya tidak menerima, tidak mau. Oke, tidak mau harta, mau tahta, mau kedudukan,
kami siapkan jabatan tertinggi, kami siapkan jabatan, ya, kedudukan yang tinggi. Tidak mau. Kemudian siap, kami ini banyak perempuan-perempuan yang cantik, terkenal katanya perempuan-perempuan yang cantik. Padahal perempuan-perempuan Jawa Barat itu luar biasa, tidak kalah, ya, cantik-cantik dan soleha-soleha, ya, luar biasa, tidak tergoda tuh. Akhirnya apa? Oke, beri kami waktu 1 pekan, 1 minggu, gitu ya. Kalau kami izinkan 1 minggu untuk mempertimbangkan hal ini. Kata Rabi bin Amir, ingat dalam Islam hanya ada waktu maksimal 3 hari. Jadi kalau dalam hari itu 3 hari, kalau dalam jumlah itu 3 kali. Ya, kalau istilah kita itu apa? Nista, maja, utama, gitulah. Jadi 3 kali itu. Jadi 3 hari dikasih waktu. Ya. Jenderal Rustum tatkala bertanya, mau apa sih? Ya kami mau merdeka, kata Rabi bin Amir itu. Merdeka itu apa? Nah, jadi merdeka itu al-hurriyah, ini yang definisi yang sering kita gunakan, ya, bahwa merdeka itu adalah, ini dengan kalimatnya luar biasa, ibta'asanallah. Ibta'asa itu dari kata ba'asa. Ba'asa itu artinya mengutus. Ba'asallahu, Allah mengutus. Udah aja, Allah mengutus. Misalkan ba'asa al-mudir, seorang kepala mengutus, ya, al-muwazzaf, pegawainya diutus, udah gitu kan. Tapi ini ba'asa tambahannya berarti hamzah, wasal dan ta. Jadi ibta'asa. Apa maknanya? Ibta'asa itu bukan hanya Allah mengutus, tapi Allah membersamaiku. Bukan hanya mengutus, membiarkan, tapi Allah membersamaiku. Ibta'asanallah min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Yang pertama, jadi merdeka itu, jadi kalau ingin merdeka itu, ya, linukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami ingin mengeluarkan manusia. Kami itu berarti Rabi bin Amir, umat muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah Umar bin Khattab, termasuk yang paling utama adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk ila ibadati rabbil ibad, kepada penghambaan yang hakiki kepada Tuhannya makhluk, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan dari aturan-aturan yang penuh kerusakan menuju keadilan Islam. Wa min dikid dunia, dan dari sempitnya dunia ila wus'id dunya wal akhirah, menuju luasnya bumi atau dunia dan akhirat. Itu merdeka. Jadi kalau kemerdekaan bangsa Indonesia dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya kesyirikan, maka belum merdeka. Kalau kita masih mendatangi dukun paranormal, belum merdeka. Kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita belum merdeka. Yang merdeka itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita laksanakan syariat Islam mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita, ya, sambil berharap kepada Allah dengan paripurna pengharapan, gitu ya, dengan pengharapan yang sempurna hanya kepada Allah. Kemudian kita beramal di dunia
dan untuk akhirat. Itulah merdeka. Jadi itu definisi yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir. Luar biasa kalau kita bisa mengamalkan hal ini. Jadi itu kemerdekaan itu. Bahkan dalam hadis Nabi ada disampaikan al-amnu afdalu, rasa aman itu lebih utama daripada as-sihah, daripada kesehatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita aman berkehidupan, kita aman beribadah, kita aman kajian Islam, kita merasa aman. Nah, aman di sana adalah berarti kita sudah mencapai kemerdekaan yang hakikinya apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merdeka. Jadi merdeka dulu nih. Jadi kalau ada yang tanya, merdeka itu apa? Merdeka itu kalau kita beribadah tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Kalau kita dakwah tidak ada pengusiran. Kalau kita beramal soleh tidak ada tuntutan dari manusia atau dari makhluk, tapi kita taat ibadah dengan tenang, dengan tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Pertanyaan berikutnya, apakah kita akan selalu merdeka dari yang namanya belenggu dosa dan maksiat? Nah, itu kan. Itu sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan merdeka dari belenggu dosa dan maksiat? Tadi merdeka sudah jelas definisinya. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Ya. Di tengah perjalanan ketaatan tentu tidak akan semudah yang kita rasakan. Tentu tidak akan semudah membalik telapak tangan. Tentu tidak akan mudah kita hadapi. Kenapa? Karena berbagai macam cobaan dan ujian ada di hadapan kita. Belenggu iblis, belenggu setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kita hafal ayat itu, kita tahu ayat itu, ustaz hafal ayat itu, kiai paham maknanya, para asatid ustazah paham semua makna-makna tafsir ayat tersebut, tapi bisakah kita menghadapinya? Diserahkan kepada individu masing-masing sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggoda ustaz siapa, Bapak Ibu? Iblisnya ustaz juga. Yang menggoda kiai, setannya kiai juga. Yang menggoda ulama, setannya ulama juga, dari kalangan ulama, syekh. Yang menggoda syekh suyuh itu dari kalangan syekh, ya, iblisnya itu. Jadi semua tidak akan bisa terlepas dari belenggu dosa dan maksiat. Karena ada setiap saat. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ini kitabnya bagus nih. Yang berjudul Talbis Iblis. Talbis Iblis itu jeratan godaan setan dan godaan iblis itu akan terus merongrong dari awal kehidupan manusia sampai nanti akhir. Ya, siapapun itu,
ada di dalamnya dijelaskan bagaimana tipu daya setan untuk para alim ulama. Ada saja, pasti ada. Di dalamnya dijelaskan bagaimana tipu daya setan bagi yang suka hadir pengajian, bagaimana tipu daya setan bagi yang suka menyampaikan dakwah, dai, bagi para dai, penceramah. Ada. Sehingga Ibnu Jauzi menyampaikan dalam kitabnya kewaspadaan kita dari godaan iblis dan keturunan-keturunannya. Jadi keturunan iblis itu dalam kitab itu disebutkan ada 5. Ada 5. Ya. Jadi iblis itu punya keturunan itu dan terus beranak pinak. Sudah mungkin jumlahnya bermiliar-miliar nanti sampai yaumul kiamah, sampai kita dibangkitkan. Ya. Itu harus kita waspadai. Keturunan iblis yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui, agar apa? Agar tatkala kita menjalani kehidupan kita, oh ini tahu, oh ini iblis ini nih. Bukan berarti kita kenalan ya sama jin, sama iblis, bukan. Ya iblis, assalamualaikum, salam kenal, bukan. Ya, tapi kita harus mengetahui. Agar apa? Agar kita terhindar gitu dari tipu dayanya. Oh itu dibahas secara lengkap ya oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Yang pertama, ini keturunan iblis yang pertama. Itu iblis namanya sabar ya, sabrun. Bukan pakai so tapi pakai sa. Lidah, ujung lidah digigit, sabar itu nama anak iblis. Dia bertugas ketika nanti ada ujian dan cobaan dari Allah berupa musibah sakit, musibah bencana alam, musibah harta, musibah anak, pokoknya cobaan-cobaan yang ada dalam kehidupan kita itu masuk sabar itu sabar, bukan sobar ya. Kalau sobar kan bersabar, kalau ini sabar. Anak iblis itu dia menggoda, terus menghembuskan. Apa yang dihembuskan? Dia terus menghembuskan tipu daya ke dalam hati seorang muslim agar berputus asa dari cobaan ujian yang Allah berikan. Agar putus asa, agar menjauh dari Allah, agar bersuuzon kepada Allah, agar berprasangka buruk kepada Allah. Itu sabar. Hati-hati kalau kita lagi ditimpa kesulitan, musibah apapun, lagi sakit lah misalkan, contoh lagi sakit, maka kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha, berdoa dan berikhtiar, berobat gitu ya, diobati. Tapi kita ingat bahwa ketika kita sakit ada iblis yang mengintai kita yang namanya sabar. Ya. Jadi iblis sabar, putus asa, gelisah, ya. Kemudian memaki-maki. Kan ada yang kalau lagi musibah itu kan sampai emosinya tidak tertahankan, sampai banyak yang dengan kesempitan ekonomi banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Jadi iblis sabar yang akan terus menghembuskan rasa keputusasaan. Nah, berarti kita harus kuat nih. Kenapa kita harus kuat? Yakin. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Gitu. Ajaban li amril mu'min. Ya.
Fa inna kullahu khair. Sesungguhnya semua yang dimiliki oleh orang beriman itu adalah kebaikan. In asabathu sarra, ya, sabara, syakaro. In asabathu sarra, syakaro. Apabila dia diberi kelapangan, dia bersyukur. Ya. Fakana khairul lahu, dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, sabara. Fakana khairul lahu. Apabila dia tertimpa kesempitan, ya, musibah atau apapun itu, kesulitan hidup, masalah-masalah, ya, maka dia senantiasa bersabar kepada Allah, bersabar, dan itu menjadi kebaikan baginya. Itu luar biasa. Nabi menyampaikan dengan redaksi ajaban, sungguh menakjubkan. Ajaban itu ajib, amazing, spektakular, mantap lah kalau bahasa kita, mantul gitu, ya, mantap betul gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah dari keturunan iblis yang bernama sabar. Yang kedua namanya a'war. A'war itu dia bergerak di bidang syahwat, bergerak di bidang persyahwatan, ya, menggoda manusia, menggoda seluruh hamba Allah agar syahwatnya muncul sehingga terbesit di dalamnya keinginan untuk melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Jadi nafsu syahwat, keinginan, ya, jadi melancarkan serangan agar itu pandangannya lihat perempuan, kemudian menggoda perempuan, kemudian melakukan perzinahan. Nauzubillah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina. Mendekati saja itu tidak boleh. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu punya anak perempuan. Saya sendiri punya anak perempuan yang seumur SMA, kemudian ada yang kelas 6 MI. Allahu Akbar, itu betul-betul menjadi cobaan tersendiri dari Allah. Kalau kita bisa membentuk putri-putri kita menjadi putri yang solehah, insya Allah itu keberhasilan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini membutuhkan perjuangan, jamaah hukumullah. Zaman sekarang HP itu bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan madarat. Anak SD, anak SMP pegang HP online, kemudian dia klik, asal klik, itu bisa terjebak ke dalam perbuatan yang tidak baik. Salah satunya adalah bagaimana menjaga pergaulan dengan sesama jenis. Sehingga perlu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, menyampaikan pendidikan seks untuk anak-anak kita. Pendidikan menurut syariat Islam, menurut pandangan Islam, menurut ajaran yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Itu perlu. Ini a'war nih, iblis a'war ini menggoda terus, pokoknya tidak akan habis-habisnya. Ya, Gudul basar, jagalah penglihatan, kata Nabi. Ya gudulil absarihim, menjaga pandangan kita, menjaga penglihatan kita. Tapi karena yang namanya mata kan begitu, kan mata kita melihat masa purunkan semua itu setiap saat jalan purun, kan gak mungkin. Ketika kita melihat sesuatu yang melahirkan syahwat dalam pandangan pertama, maka itu menjadi sedekah buat kita. Maksudnya pemberian Allah. Terkadang begitu. Tapi jangan salah paham.
ada suatu aurat yang kita lihat sekilas, kemudian kita tidak kicep-kicep. Nah, kicep-kicep karena kata Nabi satu pandangan, jadi kicep-kicep, bukan seperti itu. Itu sehingga kita harus menjaga pandangan. Ya sama dengan kalau saum, ibadah saum, lagi saum misalkan, lagi saum tiba-tiba datang ke rumah dari masjid, datang ke rumah pas haus kan begitu, pas haus kan, pas haus dia minum, pas minum aja cuek gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Pas sudah habis segelas, apa? Ingat lagi saum, kan sudah tahu hukumnya bagaimana. Hukumnya bagaimana? Ya udah lanjutkan saum. Bukan lanjutkan minum, makanya lanjutkan saum, ya. Saum lanjutkan. Gak usah dah lupa, tapi sangu saya boboko. Ya kalau lupa itu sudah di luar pikiran manusia. Kalau lupa itu mau habis saboboko, mau habis jengkol sakilo, mau habis petai 10-12 papan. Kalau yang namanya lupa, lanjutkan saum. Nah kan gitu. Nah jadi seperti itu. Jangan kita salah arti ketika melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat sekilas, ya pasti terutama bapak-bapak, pasti saya yakin pengalaman tuh melihat. Karena saya juga pernah pengalaman. Jadi dulu waktu ketika aliyah, umuran aliyah, karena sudah tahu keterangan itu, melewat gitu kan, melewat. Ketika lewat waktu itu ya ada sama teman-teman, pas lewat, ketika lihat ke kiri, ada yang tersingkap auratnya. Pas melanjutkan jalan, aduh, itu mulai iblis awar masuk. Ya, tapi alhamdulillah dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saya lanjutkan jalan. Udah, itu mah let's go be bygone. Itu udah rezeki lah, lumayan gitu. Ya udah satu aja, udah satu kali. Jadi gitu maksudnya. Jangan pas lewat astagfirullahaladzim. Kira-kira naon teh? Eta nu bahaya, hati-hati. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu iblis awar ya. Jadi pokoknya dihiasi seolah-olah yang membuka aurat itu indah, dihiasi seperti kado, dihias indah. Kita menerima kado besar nih, kita menerima kado besar, kertas kadonya bagus, berhiaskan, segala macam pernik-pernik kita terima. Pas dibuka, di dalamnya adalah bom, ya, granat yang ketika kita buka atasnya itu sudah terbuka kuncinya, meledak dan kita menjadi binasa. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini belenggu nih iblis. Yang ketiga namanya miswap. Huruf to. Karena kol-kolah. Bapak Ibu kalau baca Quran ada ujungnya huruf kol-kolah, baju di toko, itu harus dipantulkan, gitu ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Jangan, tapi ahad, ya, dipantulkan. Ini miswab. Siapa nih miswab ini? Ini miswab ini dia yang bertugas ya memperlancar anak Adam atau Bani Adam, manusia, dalam kedustaan dan kebohongan. Nauzubillah min dzalik. Dusta, bohong, berbohong, ya, berdusta, ya, sehingga mendatangkan kemadharatan. Perkataan dusta,
persaksian palsu, perkataan dusta untuk menghindarkan dia dari perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Kalau kemarin kita lihat sampai kalau nggak salah Jumat yang lalu, 2 Jumat yang lalu barangkali ya, itu kasus yang di Cirebon itu terus masih viral, tidak ada habis-habisnya ya. Kenapa? Karena tidak akan terbuka sampai nanti hari kiamat. Nanti di kiamat kita tahu, CCTV Allah dibuka baru tahu. Di dunia mah tidak akan ada yang sempurna. Sampai sumpah pocong sampai terjadi kan? Mungkin nanti sumpah tuyul atau apa dan lain sebagainya. Dan sumpah-sumpah yang lain, itu makin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau orang yang berlaku syirik, ya, berlaku perbuatan syirik, itu akan semakin dijauhkan, ya. Ya. Akan semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik, dusta, kedustaan, inginnya ini saya paling benar kan gitu. Tapi kita nggak tahu apakah dia benar atau dusta kan begitu, ya. Sehingga sampai melakukan hal-hal yang di luar ketauhidan, di luar akidah, yang perbuatan syirik. Gitu. Dia berdusta, tidak akan terbuka. Kalau zaman dulu, zaman Bani Israel, bisa sama Allah Ta'ala, ini kemuliaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ditangguhkan semuanya sampai hari kiamat, tidak akan langsung dibinasakan. Kenapa? Karena dari umat beliau, wahum yastaghfirun, mereka masih banyak yang beristighfar, mereka masih banyak yang hadir kajian ahad, mereka masih banyak yang beribadah kepada Allah. Kalau zaman dulu langsung diberi solusi terhadap suatu permasalahan. Sembelihlah sapi, setelah disembelih kemudian ambil bagian dari sapi itu, misalkan ekornya diambil, kemudian pukulkan kepada orang yang mati, yang sudah dibunuh. Dipukulkanlah ekornya, kan satu riwayat ekornya, ada riwayat lain beberapa tubuh atau bagian dari sapi yang disembelih itu dipukulkan ke mayit, ke jenazahnya, dipukulkan, hidup lagi mayit. Coba kalau zaman sekarang gimana? Dipukulkan ke mayit, bangun lagi gimana? Kabur kan semua. Ini bangun lagi, mayit bangun, kemudian qatalani fulan, yang sudah membunuhku si fulan, udah ketemu langsung ditangkap. Tapi ketika mereka membangkang, ya, dengan hartanya mereka kikir, dengan kekuasaannya mereka sombong, Allah benamkan semuanya, Allah musnahkan semuanya. Kecuali umat Nabiullah Muhammad SAW masih diberikan kesempatan, masih diberikan pelajaran-pelajaran untuk kita mengkaji. Nah, kalau ada orang yang berdusta, sumpah palsu, kemudian memberikan keterangan yang tidak benar, maka iblis sedang menghinggapinya nih. Kata Nabi SAW, ya, alaikum bisidqi, hendaklah kita berlaku jujur dan benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Ya. Wa ma yasdiqur rajulu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau kita sudah terus jujur benar, ya, jujur benar terus, maka Allah akan mencatat kita sebagai hamba Allah yang jujur dan benar. Bolehnya kita berbohong?
Boleh nggak kita berbohong? Boleh ya. Dalam hal yang pertama, islahim bainan nas, mengislahkan antara manusia, berbohong untuk mengislahkan. Ya. Kemudian untuk apa? Berbohong dalam hal apa? Ketika dalam kehidupan suami dan istri itu boleh berbohong. Ya. Jadi untuk kemaslahatan. Berbohongnya bagaimana? Wah, ini jangan salah paham juga, ini bahaya ini. Ya berbohongnya dalam hal yang mubah, diperbolehkan. Kalau berbohong dalam hal maksiat, itu nggak boleh. Berbohong dalam hal dosa, itu nggak boleh. Tetap. Ya. Jadi kalau misalkan istri masak untuk kita, kemudian rasanya tidak enak, itu dicontohkan oleh Nabi sendiri, ya, ketika minum air teh, ya, air teh harusnya gula yang dimasukkan, ini dimasukkannya garam. Apa yang Nabi rasakan? Otomatis jadi bukan teh manis, tapi teh asin. Apa yang Nabi keluarkan raut muka beliau, senyum, nikmatnya teh ini. Apapun makanannya, teh ini bagus sekali. Teh ini maksudnya yang Nabi minum, ya. Kata Nabi, alangkah baiknya kalau kita sama-sama merasakan teh nikmat ini. Ketika dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah langsung tersungkur nangis mohon maaf. Ya Rasulullah, tidak sengaja, harusnya gula, ini malah garam yang dimasukkan. Itu kan akhlak, adab gitu. Nah, jadi bukan berbohong dalam maksiat, bukan berbohong dalam apa? Dosa, ya, salah. Jangan izin sama istri, pokoknya mau lakukan aja dulu, nanti mohon izinnya di akhir, ya, jangan, ya, apalagi kaitannya dengan dosa dan maksiat. Nah, itu ada iblis yang bernama tadi siapa? Mi'war. Jadi kalau miswat, ya. Nah, miswat itu dusta, kebohongan. Yang keempat, dasim. Ya. Dasim. Ya. Itu dasim itu yang menghembuskan, ya, napas-napas tipu daya bagi kerukunan kehidupan rumah tangga, baik suami dan istri, ayah dan anak, orang tua dan anak, orang tua dan saudara-saudaranya, anak dan saudara-saudaranya, pokoknya di rumah itu menghembuskan permusuhan. Jadi kalau kita masuk rumah, jamaahkumullah, ya, ini kaitannya dengan kemerdekaan nih, kemerdekaan dari belenggu dosa dan maksiat gitu. Jadi kalau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, ucapkan salam, ya. Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum. Pak Ustaz kan tanya sasaha, salam. Ayah itu teh. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah tidak mendengar jawaban salam itu. Kalau kita masuk rumah, ibu-ibu lebet ke bumi, assalamualaikum, lalu Allah takdirkan kita mendengar, nanti dari kamar mandi ada waalaikumsalam. Langsung kita tidak jadi masuk rumah, kita kunci lagi, kemudian kita kabur entah kemana. Nah, tapi kita tidak ya, oleh Allah ditakdirkan tidak bisa mendengar itu. Termasuk ketika kita, kata Nabi, kalau kita melewati kuburan harus apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikuna wa nas'alullah li wa lakumul afiyah. Udah gitu. Wah, emang Pak Ustaz memang dijawab? Ya dijawab.
tapi kita tidak bisa mendengar jawabannya. Kalau mendengar jawabannya, ya itulah bahaya gitu ya. Nanti ada hal-hal yang membahayakan gitu. Assalamualaikum ya ahla diyar, langsung semuanya jawab berjamaah. Nah, jadi kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini dasim. Kalau ada pertanyaan, dasim itu laki-laki perempuan? Laki-laki muzakar, perempuannya dasimah ya. Kan tamar gitu, dasim ya. Pak Ustaz, mohon maaf, nama saya Dasim. Oh, Bapak barangkali mungkin bisa besok buat bubur bubur merah, bubur bodas ya, bubur lemu sekalian, syukuran nasi koneng ya, ganti nama ya. Jadi ganti nama, terserah namanya yang terbaik gitu. Jadi Dasim. Apa Ustaz ini benar nggak dari kitab apa nih? Nah, tadi sampaikan dari kitab Talbis Iblis. Silakan Bapak Ibu nanti mencari, ada kitabnya, penulisnya Ibnu Jauzi. Itu Dasim ya, rumah tangga. Apalagi ya Allah, rumah tangga. Saya rumah tangga baru ya, Bapak Ibu, sepuh-sepuh saya, orang tua saya luar biasa pengalaman rumah tangganya. Asam, garam, asin, kehidupan itu lebih berpengalaman. Saya masih bisa dikatakan sumur jagung lah gitu. Justru saya sendiri ingin menggali ilmu dalam keharmonisan rumah tangga. Tapi kita tidak ada salahnya berbagi begitu ya, sama-sama belajar. Ketika masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokoknya zikir terus, karena di rumah itu banyak. Jadi kalau ada anggapan, oh rumah semua ini angker, serem, waduh hati-hati jangan. Semua rumah itu ada gitu. Dasim ada di dalamnya. Ya, dasim senantiasa menghembuskan agar kita terjauh dari Allah, agar kita bertengkar dengan istri kita, agar kita terjauh dari anak-anak kita. Pokoknya hubungan tidak harmonis. Sehingga ini pelajaran untuk kita dan untuk nanti keturunan-keturunan kita. Kalau iblis yang sudah bisa menjauhkan seorang suami dengan istrinya, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja Iblis, penghargaan yang sangat besar, sampai diadakan pesta rame-rame karena berhasil memisahkan antara suami dan istri. Ini kan godaannya, nanti solusinya belum. Ada amal soleh, ada taubat, ada istighfar. Ini baru dosa dan maksiatnya. Itu dasim. Yang kelima yang disebutkan dalam kitab Talbis Iblis yang bernama Zalmabur. Zalmabur. Dalam literatur lain disebut Zaknabur, tapi ini Zalmabur bisa. Zalmabur pakai Z ya. Zalmabur. Wa ammal Zalmabur waqa'a fis suqi. Zalmabur itu ada di pasar. Upami ibu ke pasar, ya, upami ibu ke pasar, tong hilap zikir. Kumargi dilebetna seueur Zalmabur. Karena kita sudah tahu, oh di pasar ada Zalmabur. Nanti kalau bapak ibu ke pasar, ya, hei Zalmabur, jangan gitu. Apalagi ke tukang dagang, tiba-tiba, hei Zalmabur, jangan. Karena kita tahu tukang dagang itu licik misalkan. Fil mizan, dalam timbangan. Fil nuqsani wa ziyadah, mengurangi timbangan atau memanipulasi, menambah. Ya pokoknya curang. Baik itu pembeli maupun penjual. Pokoknya pasar itu diliputi oleh Zalmabur ini.
Allahu Akbar. Dijauhkan dari amal soleh. Harusnya kita bisa berinfak. Oh, berapa harganya? Oh, harga ini 10.000 uangnya, misalkan atau harganya 9.000 uangnya 10.000. Udah luas terkedah di angsulan amal soleh. Dia terbebas dari zalmabur. Dia merdeka. Gitu. Dia merdeka. Zalmabur itu menguasai semuanya. Penjualnya mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Wail, kecelakaan bagi para mutaffifin. Mutaffifin itu orang-orang yang curang. Ya. Idza talu 'alan nas yastawfun, memanipulasi timbangan-timbangan mereka ketika berjual beli atau menawar dengan harga yang sangat rendah, atau misalkan menzolimi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Pokoknya itu di pasar semua. Ya, jadi kita sudah tahu ketika berada di rumah itu dasim. Ya, kalau kita sudah menghiasi lisan kita dengan zikir, dengan dipenuhi ibadah di rumah, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah wajib, dengan tilawatul Quran, maka kita akan merdeka dari dasim. Kalau kita sudah berkata jujur, senantiasa jujur, oleh Allah dicatat sebagai orang yang jujur, jujur apa adanya. Tidak ada kedustaan atau perkataan-perkataan palsu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta. Kita berbohong. Kalau kita sudah jujur, dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, maka kita merdeka dari miswat. Kalau pandangan kita sudah terjaga, pikiran kita terjaga dari hal-hal yang maksiat dan dosa, pandangan nafsu kita, pikiran nafsu kita sudah kita manage, sudah kita atur sedemikian rupa, maka kita sudah merdeka dari awar. Kalau kita bersabar atas musibah, bersabar, berdoa, berzikir, taqarruban ilallah, dekatan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan, terus bersabar dari musibah yang menimpa kita, maka kita sudah merdeka dari sabar. Ya. Jadi itu. Sehingga merdeka itu kalau kita taat kepada Allah, terhindar dari belenggu-belenggu setan, belenggu-belenggu dosa dan maksiat selama perjuangan kita terus untuk yang pertama beramal soleh. Semua akan rugi, Pak. Semua tidak akan untung, semua akan rugi dalam kehidupannya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh sedikit pun. Bapak Ibu, di depan rumah Bapak Ibu ada pohon mangga misalkan, ada pohon mangga. Kalau ada pohon mangga tuh, kemudian si salah satu dahannya itu ke tetangga kita, salah satu dahannya ke tetangga kita, dan ke tetangga kita itu buahnya cukup banyak juga, mangganya itu banyak. Nah, si mangga itu milik siapa yang melewati pagar tetangga kita? Milik tetangga. Itu amal soleh yang tak terasa. Jadi jangan meributkan, itu pohon saya, buah saya itu. Coba, padahal daun-daunnya mengotori halaman tetangga kita. Makanya kata Nabi, itu milik tetanggamu. Itu amal soleh kalau kita ikhlas. Ya, pohon semuanya
Kita nanam pohon di depan rumah, pohon jambu, kemudian sama anak-anak SD itu yang lewat itu biasa kan tarekel, jambu. Itu amal soleh yang tidak terasa. Hati-hati. Ya, biarkan saja, jangan sampai buah jambu yang begitu lebutnya, apa lebut itu maksudnya? Lebatnya yang begitu sangat lebat sekali, sangat banyak, itu dikeresekan hiji-hiji. Allahu Akbar, ripuh sorangan. Ya, nihil amal soleh, ripuh. Kudu naik sorangan, naik tangkal jambu, dikeresekan. Nyatis tikosewan, kahana. Ya, disuruh ditajam karena batu, dijurah roh dan lain sebagainya. Ripuh dunia akhirat. Biarkan saja. Yang menikmati ada dari manusia, yang menikmati ada dari hewan, dari makhluk-makhluk Allah. Itu akan menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Itu gak terasa amal soleh itu. Ya, gak terasa. Kita jalan di tengah jalan, pernah Bapak Ibu dapati ada duri, ada cucuk, ada batu yang tajam, ada apapun yang menghalangi orang lewat di dalamnya, ya, lewat jalan itu, kemudian kita singkirkan. Itu amal soleh yang tak terasa. Luar biasa. Itu amal soleh. Salah satu kiat bagaimana kita merdeka dari belenggu dosa dan maksiat. Gitu. Amal soleh, biasakan. Ibu-ibu suka masak. Idza tabata maraqatan fa'aksir ma'aha. Apabila ibu-ibu masak, maka perbanyak airnya. Ibu masak sayur sop, daging, ayam. Dan sayur Nabi seorang China 2 baskom. Yang dikirim ke tetangga itu airnya saja, tidak sama bukurnya. Padahal bukur itu lebih penting daripada air, gitu ya. Itu paksir mah perbanyak airnya. Padahal ketika kita ngirim semangkok saja, itu menjadi amal soleh yang luar biasa. Allahu Akbar, banyak sekali. Ada Nabi suatu ketika menceritakan begini, Bapak Ibu. Nabi menceritakan ada seorang laki-laki dulu, gitu. Ada seorang laki-laki yang kaya raya, dia ingin bersedekah, tapi sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang. Pertama dia keluarkan, ya, hartanya, dia simpan di luar, ya, di tepi jalan, dia simpan saja. Jadi taruhlah itu makanan, uang di dalamnya, dia simpan. Kemudian ada seorang yang mengambil, ya, kemudian dia lihat barangnya sudah tidak ada, oh dia senang, berarti ada yang mengambil. Lalu beberapa saat kemudian banyak orang yang bilang, oh dia mah sedekah, tahu dia gitu. Si masyarakat itu tahu bahwa orang ini yang bersedekah. Oh, ada yang dia bersedekah tapi ada orang yang mengambil, dan yang mengambilnya itu adalah seorang pencuri. Yang mengambilnya adalah seorang pencuri. Nah, kemudian karena si orang ini yang berinfak ini dengar perkataan orang-orang, perkataan masyarakat, makanya dia menyesal. Aduh, oke lah kalau begitu besoknya saya mau infak lagi, mau sedekah lagi. Dia simpan lagi di tepi jalan, di luar rumahnya, di tepi jalan, makanan yang banyak, uang, ya, di dalamnya dia simpan. Kemudian ada orang yang mengambil. Ketika ada orang yang mengambil, beberapa saat kemudian masyarakat ramai lagi. Oh, si Pulanah dapat bingkisan banyak uang dan makanan. Ternyata perempuan yang mengambil makanan dan uang itu adalah seorang pezina. Jadi yang ngambil hartanya, yang ngambil infaknya itu yang pertama adalah pencuri, yang kedua pezina. Dia penasaran, seorang kaya yang dermawan baik hati ini penasaran, ya, karena menganggap sia-sia perbuatannya. Dia siapkan lagi
miliknya, satu tempat, makanan, harta, ya, semuanya disimpan di luar di tepi jalan. Ada yang ngambil, masyarakat ramai lagi. Oh, ada yang ngambil tuh hartanya tuh, harta infaknya ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Yang ngambilnya orang kaya. Nah, yang ngambilnya orang kaya. Kemudian dalam riwayat, ya, Nabi menyampaikan itu, lalu ada utusan Allah, yakni malaikat, yang menyampaikan pesan-pesan bahwasanya setiap infakmu, setiap sifat-sifat kedermawananmu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diambil oleh pencuri, insya Allah membawa keberkahan, mengundang hidayah kepada pencuri itu, sehingga dia meninggalkan perbuatan mencurinya. Harta yang kau infakkan diambil oleh seorang pezina, bisa jadi dengan harta itu Allah berikan hidayah kepadanya, lalu Allah berikan petunjuk agar dia bertaubat dari perbuatan zinahnya. Dan harta yang kau infakkan lalu orang kaya mengambilnya, insya Allah jadikan harta itu keberkahan dan menjadi petunjuk hidayah bagi dia sebagai orang kaya agar menjadi orang yang dermawan dan baik hati. Jadi tidak ada yang sia-sia, Pak. Tidak ada yang sia-sia. Kullu sulama min jasadi bani Adam. Setiap sendi persendian kita semua, dari pikiran kita semua, panca indera kita semua, itu akan bernilai sedekah dan amal soleh. Kalimatani khafifatani fil lisani, saqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan di yaumul mizan, ya, memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumul mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita dawamkan ibu-ibu pagi-pagi, ya, cuci piring, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ngelap wastafel, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mutarkan mesin cuci, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masak, nyiksikan bawang, subhanallah, jangan sambil nangis, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu udah terasa itu amal soleh. Sudah masak, beberes karena anak-anak, ya, bekas main-main anak-anak, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jemur pakaian, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nyetrika, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pak Ustaz capek, ya, atau kabayang nyuci piring, nyusuhan, nyetrika, ngejemur pakaian, nyetrika. Sabar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nyebor kembang, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ngepel teras, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pas wengi alhamdulillah beres. Cara gue nadongkap. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sabar. Cara gue tos ngadaman ge. Ini subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan kan? Ringan. Pak Ustaz mah enak aja gitu ya, cuma bicara aja. Sama semuanya kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian setelah amal soleh, taubat dan istighfar. Astagfirullah, ya, kemudian ada astagfirullahalazim, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
kemudian ada sayyidul istighfar. Bapak Ibu, ucapan istighfar itu bukan hanya setelah berbuat dosa dan maksiat. Ucapan istighfar itu kan misalkan kita astagfirullahaladzim, sudah berbuat dosa apa? Ada masalah apa? Padahal yang Rasulullah ajarkan, selain kita bertaubat kepada Allah dengan istighfar dari kesalahan-kesalahan kita, setelah ketaatan pun kita disunnahkan untuk beristighfar. Sehabis salat, assalamualaikum, astagfirullah. Jangan assalamualaikum, gajleng, loncat, bukan, ya. Imam assalamualaikum warahmatullah, makmumnya waalaikumsalam, bukan, sama assalamualaikum, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi merdeka akan belenggu dosa dan maksiat tatkala kita taat kepada Allah dengan penuh ketenangan dan ketentraman, ketenangan hati. Sampai hari kiamat dosa dan maksiat akan ada. Siapa di sini yang bersih dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Jazakumullah. Kalau ada yang merasa, Pak Ustaz, saya bersih dari dosa dan maksiat. Iya, itu maksiatmu. Engkau merasa sombong, engkau merasa angkuh, engkau merasa suci daripada yang lain. Gitu. Jadi tidak ada yang terlepas dari dosa dan maksiat hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi merdeka akan belenggu dosa dan maksiat itu maksudnya apa? Maksudnya tatkala kita beribadah kepada Allah, beramal soleh, beristighfar, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang terus mendekat kepada Allah, inabah, taubat dan mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Insya Allah itu kita menjadi orang-orang yang merdeka, meskipun kelima anak iblis itu terus membayangi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketetapan dan keistiqomahan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka dari belenggu dosa dan maksiat. Maksudnya adalah kita diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa untuk terus beramal soleh, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.